Aditya tak ada hentinya mengagumi wajah tampan putranya sejak tadi. Bayi yang hampir 90% mirip dengannya itu benar-benar membuatnya takjub. Pria yang sudah sah menjadi ayah itu sampai tak habis pikir dengan kuasa Tuhan karena bisa menghadirkan seorang bayi mungil dari benihnya sendiri. Aditya menyentuh kening sampai ke hidung milik putranya dengan gerakan sebelum mungkin agar bayinya tidak terbangun dari tidur lelapnya di pangkuan Anga. "Bayiku, kenapa kamu bisa selucu ini nak? Coba buka matamu, ayah ada di sini sayang," ucap Aditya. "Dia lelap sekali tidurnya mas. Tapi kata dokter, bayi itu sebagian waktunya dihabiskan untuk tidur." Pasangan suami istri itu terlihat begitu bahagia. Keluarga kecil mereka itu sudah terasa lengkap karena kehadiran putra mereka. Nanti kalau udah beranjak besar, waktunya habis untuk main. Mau disuruh tidur aja susah, kayak bapaknya itu, cibir Rahayu yang sedang membereskan baju milik cucunya. "Namanya juga anak kecil bu. Mau apa lagi kalau nggak main? Masa mau kerja? Cek kamu itu ngeyel kalau dibilangin. Semoga aja cucu ibu ini cuma wajahnya aja yang mirip sama kamu tapi nggak bandel kayak kamu." Rahayu ikut mendekat ke ranjang Anga. "Emangnya dulu Mas Adit bandel bu?" Kalau Anga melihat suaminya sekarang ini, rasanya tak mungkin kalau Aditya dulunya anak yang bandel karena sekarang begitu kalem dan bertanggung jawab. Jangan salah Anga. Suamimu ini dulunya Ibu, wes tuh nggak usah bahas yang dulu-dulu. Malu, Aditya tak terima ibunya membuka kartunya. Cek, Rahayu hanya berdecak melihat tingkah putranya yang seperti anak kecil padahal susah jadi seorang ayah. "Tapi apa bener bu kalau bayi Anga mirip banget sama Mas Adit?" "Iya, mirip banget nduk. Besok tak tunjukin foto Aditya waktu bayi. Kok bisa ya semirip ini anak sama bapaknya?" Rahayu mengecup cucunya dengan gemas. "Semua itu tergantung cara buatnya gimana bu," sahut Aditya yang membuat Anga melotot. "Pancen bocah sableng, memang anak sableng." Plak. Rahayu memukul lengan Aditya dengan pelan karena ucapan Aditya yang tak terkontrol. "Tapi ngomong-ngomong, cucu ibu mau dikasih nama siapa?" Anga langsung menatap Aditya. Mereka memang sudah menyiapkan nama untuk anak mereka sebelumnya. "Namanya Narendra Dewandaru Satyadinata," jawab Aditya sambil memandang wajah putranya. Dia berharap nama itu bisa menjadi doa untuk putranya. Aditya juga berharap kelak putranya bisa menjadi pemimpin yang disegani banyak orang seperti namanya. "Bagus enggak bu?" Anga menanti reaksi dari ibu mertuanya. "Bagus, ibu suka. Namanya bagus dan artinya bagus. Semoga bisa jadi doa untuknya Yanduk." "Iya bu terima kasih." Baru saja sampai di pintu rumahnya, Anga harus kehilangan bayinya karena sudah berpindah tangan ke orang lain saat ini. Bayi tampannya itu menjadi rebutan di keluarga suaminya. "Sudah biarkan aja, lebih baik gunakan waktu kamu buat istirahat selagi ada yang memegang anak kita." "Iya nduk, kalau punya bayi pasti waktu istirahat berkurang. Jadi kalau ada waktu, langsung buat istirahat aja." "Iya bu, Anga ke kamar dulu kalau gitu." Anga diantar Aditya menuju ke kamarnya. Kamarnya itu juga susah berbuah. Kamar yang awalnya hanya dihuni 2 orang, mulai hari ini akan ditambah dengan anak mereka. Box bayi juga sudah diletakkan di dalam sana setelah mereka berdua membelinya sekitar 2 minggu yang lalu. "Kenapa sayang?" Aditya menatap istrinya yang hanya terpaku di depan pintu kamarnya. "Nggak apa-apa mas, Anga cuma masih nggak ngangka aja kalau Anga udah jadi seorang istri dan juga ibu. Tahun lalu, Anga nggak pernah membayangkan kalau Anga akan menikah secepat ini." Aditya menuntun Anga untuk masuk ke dalam kamar. Menutup pintu kamarnya dengan pelan untuk bicara yang lebih privasi dengan Anga. Aditya mendekap Anga dari belakang. Menggenggam kedua tangan Anga di depan perut Anga. "Bukan cuma kamu aja sayang. Mas juga nggak ngangka kalau bisa nikah sama kamu. Mas juga nggak tahu kalau menikah bisa sebahagia ini." Anga berbalik ke belakang untuk menatap wajah tampan suaminya. "Anga juga bahagia sama Mas Adit. Makasih karena udah jadi suami dan pelipur lara buat Anga ya mas." "Iya sayang, mas juga terima kasih karena kamu sudah mau mencintai mas." Anga mengusap rahang tegas Aditya. Menyusuri wajah tampan itu dengan begitu halus. "Gimana Anga nggak cinta kalau suami Anga aja baik banget kayak gini? Semoga kita bisa kayak gini terus sampai tua nanti, sampai mau memisahkan kita ya sayang." "Amin mas." Kap, Aditya mengecup bibir Anga sekilas kemudian sedikit memberi jarak dari wajah istrinya. "I love you sayang," bisik Aditya. "I love you too mas." Bibir keduanya kembali menyatu, saling beradu dengan penuh kelembutan tanpa nafsu sedikitpun karena hanya cinta yang tertuang di dalamnya saat ini.
Sementara itu di luar, tepatnya di ruang keluarga kediaman Satya Dinata, di mana bayi kecil Aditya dan Angga masih menjadi rebutan di sana, Ajeng memilih menyerah dan duduk agak menjauh dari kerumunan orang-orang itu. Kok di sini? Raka mendekati istrinya. Kalah mas. Nggak lihat tuh, Mbak Sekar barbar banget. Bulik Wulan sama anak-anaknya juga nggak mau kalah padahal biasanya mereka pendiam, adu Ajeng pada Raka dengan kesal. Bayi laki-laki itu jadi idola baru di rumah ini tampaknya. Iya, makanya lebih baik aku minggir daripada emosi sama Mbak Sekar. Nggak kebagian gendong sama sekali padahal aku kan juga budenya. Sabar sayang, kan besok kita juga punya baby sendiri, Raka mengusap perut istrinya. Ya kan beda mas, terus masih lama juga, mereka itu harusnya ngalah, kan aku ini lagi hamil jadi hak. Ih, apaan sih mas? Ada banyak orang, Ajeng langsung melihat ke sekelilingnya. Habisnya mas gemas sama bibir kamu yang ngomel terus lagi. Jangan di sini dong, malu, bisik Ajeng, enggak ah mas. Raka semakin mendekat pada Ajeng dan merangkul bahunya. Kamu ingat nggak hukum menolak suami itu apa? Ajeng langsung menoleh pada suaminya dan han tatapan tajam. Males deh kalau udah bawa-bawa agama gini. Ajeng langsung beranjak dari sofa. Loh yang, mau kemana? Raka takut Ajeng marah karena ucapannya. Cepetan, kalau nggak jadi ya udah aku mau main sama ponakan aku dulu. Raka sempat berpikir beberapa detik tentang maksud dari ucapan istrinya itu. Jadi nggak, jadi dong sayang, ayo gas. Mereka berdua memilih mengasingkan diri di kamarnya untuk meraih surga dunia daripada berebut bayi yang masih nyenyak dalam tidurnya itu.